Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Sudah siap untuk belajar biologi? Jangan lupa berdoa dan siapkan buku catatan. Hari ini kita akan membahas kembali tentang membran sel. Masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, membran sel merupakan gerbang dari kota sel. Apa saja yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang lalu? Yang pertama, membran sel bersifat selektif permeabel. Hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk saja. Yang kedua, tersusun atas dua lapis fosfolipid yang disebut fosfolipid bilayer. Kemudian struktur fosfolipid seperti kelereng yang berekor. Bagian kepala bersifat hidrofilik, suka air, dan bagian ekor bersifat hidrofobik, takut air. Ini struktur dari fosfolipidnya. Bagian kepala hidrofilik, suka air, dan bagian ekor tidak suka air atau hidrofobik. Ini merupakan struktur dari membran sel, terdiri dari fosfolipid bilayer, kepala bilayer, ekor asam lemak, dan ini merupakan bagian hidrofobik, bagian yang dilingkari. Terdapat juga protein integral atau protein yang tertanam, glikoprotein, glikolipid, dan protein periferal atau protein yang berada di permukaan. Transport melalui membran. Transport pasif, tidak membutuhkan energi, berlangsung secara difusi dan osmosis. Pertama, difusi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada sebuah gelas berisi partikel air yang akan ditetesi oleh partikel tinta. Kita teteskan partikel tinta, kemudian partikel tersebut akan secara acak menyatu dengan partikel air. Nah, ini partikel tinta yang sudah bercampur dengan partikel air. Jadi, difusi adalah proses pergerakan acak partikel-partikel zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga dihasilkan larutan yang bersifat homogen. Yang kedua adalah osmosis. Perhatikan video berikut ini. Kita masukkan telur ke dalam larutan asam cuka. Terdapat gelembung-gelembung yang menunjukkan kulit telur terkikis oleh asam cuka. Setelah 2 hari, kulit telur akan mengelupas, dan ini hasilnya. Yang kedua, kita masukkan telur ke dalam larutan gula atau sirup. Jika diperhatikan, terdapat juga gelembung-gelembung.
Setelah 2 hari, hasilnya ternyata telur tersebut mengkerut. Ini hasilnya. Selanjutnya, kita masukkan pewarna ke dalam air. Lalu kita masukkan hasil rendaman sirup. Setelah 2 hari, ternyata telur yang direndam oleh sirup mengembang kembali. Ini adalah hasilnya. Telur biasa, telur dengan cuka, telur dengan sirup, dan telur sirup dengan air. Osmosis bisa kita simpulkan adalah difusi pelarut atau air melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi pelarut tinggi atau konsentrasi zat terlarut rendah atau disebut hipotonik menuju konsentrasi pelarut rendah atau konsentrasi zat terlarut tinggi atau hipertonik sehingga dihasilkan larutan yang isotonik atau konsentrasi zat seimbang antara di dalam dan di luar membran sel. Pada sel hewan, ketika diberi larutan isotonik, ini akan seimbang. Ketika diberi hipertonik, larutan garam lebih dari 1%, dia akan kehilangan air dan mengkerut atau berkrenasi. Sedangkan bila diberi cairan hipotonik, maka sel-sel akan menyerap air dan membengkak. Kemudian pecah atau disebut hemolisis. Pada sel tumbuhan, bila diberi larutan hipertonik, sitoplasma akan mengerut dan mendorong menjauhi dinding sel atau disebut plasmolisis. Sedangkan bila diberi larutan hipotonik, sel akan membengkak namun bentuk dapat dipertahankan atau turgid karena adanya dinding sel. Nah, kita akan membahas percobaan telur sebelumnya. Ini telur sebagai variabel kontrol. Telur dengan larutan cuka bersifat hipotonik. Sel telur menyerap air dan mengembang, asam cuka mengikis kulit telur. Telur dengan larutan sirup bersifat hipertonik. Sel telur kehilangan air dan mengerut, mengalami krenasi. Terakhir, telur yang kita beri larutan sirup, kita masukkan kembali ke dalam larutan air yang bersifat hipotonik. Sel telur yang berkrenasi menyerap air dan mengembang kembali. Transport aktif membutuhkan energi karena transport berlangsung dengan melawan gradien konsentrasi pada membran sel. Contohnya, endositosis dan eksositosis. Ini ilustrasi transport aktif. Partikel membutuhkan ATP sebagai energi untuk memasuki membran sel. Yang pertama, endositosis, partikel masuk terdiri dari fagositosis, endositosis di perantai reseptor, dan pinositosis. Fagositosis yang masuk merupakan partikel padat, sedangkan pinositosis yang masuk merupakan cairan ekstraseluler. Dan endositosis yang di perantai reseptor membutuhkan reseptor untuk masuk ke dalam membran sel. Fagositosis bila diibaratkan adalah makanan dan pinositosis diibaratkan minuman. Eksositosis, partikel keluar, merupakan kebalikan dari endositosis. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan feedback. Insya Allah, pekan depan kita akan mempelajari jaringan tumbuhan.
Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.